KKB teroris semakin terdesak dikepung pasukan elit. Pilot Susi Air segera dibebaskan. Pasukan gabungan TNI dan Polri terus berupaya membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mahartens yang disandera kelompok kriminal bersenjata KKB teroris pimpinan Egyanus Kogoya di Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan berbagai upaya sedang diupayakan agar pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu dibebaskan dalam keadaan selamat dan sehat. Pencarian juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat, khususnya di Kabupaten Duga, dalam upaya pencarian dan pembebasan pilot tersebut. Kami masih berharap dapat melakukan negosiasi dengan kelompok yang melakukan penyanderaan, sehingga dapat dibebaskan tanpa gangguan berarti, kata Fahiri dilansir Antara. Menurutnya, berbagai langkah sudah dilakukan untuk membebaskan pilot serta saat ini sudah dicermati dengan teliti dan penuh kehati-hatian supaya pembebasan itu tidak berdampak pada masyarakat lain. Masyarakat di tiap distrik pun akan diperhatikan dengan serius sehingga keselamatan pilot Susi Air dan masyarakat tetap terjaga. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pilot dapat segera dibebaskan karena saat ini anggota sedang berjibaku di lapangan, tutup Fahiri. Sekadar diketahui, Philip Mark Mahartens disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya sejak tanggal 7 Februari tahun 2023, sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Selain menyandera pilot, KKB juga membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Susi Air. Pasukan marinir beraksi. Bendera merah putih berhasil dikibarkan di sarang KKB Papua. Melansir dari tribunpalu.com, pasukan marinir TNI Angkatan Laut ikut menumpas keberadaan kelompok separatis di Papua. Menyerbu tiba-tiba, aksi pasukan marinir bak guntur menggelegar di siang bolong. KKB Papua dibuat tak berkutik di sarangnya sendiri. Dalam sebuah video yang viral di jagat maya, marinir kebanggaan NKRI itu memperlihatkan kebolehannya dalam bertempur. Berbekal perintah Presiden Jokowi dalam memerangi teroris di tanah Papua, Sang Raja Wali itu bergerak demikian cepat ke sarang KKB di Papua Barat. Dalam konsentrasi penyerangan itu, para marinir bergerak super cepat. Mereka kemudian meringsek maju hingga akhirnya tiba di sekitar sarang KKB. Tatkala pasukan tersebut telah berada pada posisi siap menggempur, sniper marinir melezakkan timah panas dari jarak yang cukup jauh. Tembakan sniper marinir itu tepat mengenai sasaran, sehingga salah satu sosok andalan KKB tumbang seketika. Dalam situasi yang demikian, para gerilyawan itu bak cacing kepanasan. Kelompok separatis tersebut terkaget-kaget lantaran diserang di jantung pertahanannya. Mengingat terbatasnya peralatan perang, komplotan pengacau itu hanya bisa bertahan dengan kemampuan seadanya. Sementara pada saat yang sama, pasukan marinir seakan tak memberi ampun. Semuanya bak sniper ulung, sehingga dengan mudah melumpuhkan satu persatu awak KKB. Setiap peluru yang ditembak, tak satu pun yang meleset dari sasaran. Pada momen itulah awak KKB tak berkutik menghadapi kehebatan marinir. Hal ini menjungkir balikkan pernyataan KKB yang selama ini berkoar-koar menumpas TNI Polri di daerah itu. Sepertinya menuai karma sendiri. Itulah yang dialami KKB di wilayah tersebut. Komplotan penjahat yang beranggotakan cukup banyak orang itu tumbang pada markas pertahanan yang selama ini dibangga-banggakan. Dan terungkap fakta bahwa aksi heroik pasukan marinir itu sejatinya didasarkan pada perintah Presiden Jokowi untuk menumpas KKB di tanah Papua. Perintah Presiden sebagai Panglima tertinggi itu dilaksanakan secara konkret oleh Panglima TNI, Jenderal Yudo Margono. Pelaksanaan perintah itu selanjutnya dilakukan secara berjenjang, mulai dari Pangkogabu Wilhan, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Berikutnya dilaksanakan pula oleh Panglima Komando Operasi Pangkoops TNI Wilayah Papua Barat, dengan membuat rencana operasi PRO hingga perintah operasi PO. Bersama Komandan Pasmar 3, Brigjen dan dari Batalion Infanteri 11 Marinir, akhirnya dilaksanakan operasi penumpasan KKB tersebut. Dalam bingkai perintah itulah marinir yang bertugas di Papua Barat mampu meruntuhkan kekuatan KKB. Kekuatan yang selama ini diagung-agungkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai yang terhebat,
ternyata hanya seujung kuku. KKB yang selama ini dicap sebagai jagoan Papua Merdeka, ternyata mudah ditaklukkan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sejak saat itu, bendera merah putih berkibar lagi di sarang KKB. Fakta tersebut kini beredar viral di media sosial. Bahkan tak sedikit netizen yang memanjatkan doa agar para marinir dan TNI Polri umumnya di Papua diberi kekuatan dan perlindungan. Untuk diketahui, berkibarnya bendera merah putih di sarang KKB terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Baru-baru ini, prajurit TNI juga menorehkan keberhasilan yang patut diacungi jempol. Prajurit TNI Polri berhasil menduduki markas KKB yang selama ini dihuni oleh gerombolan KKB. Keberhasilan prajurit TNI Polri itu setelah menembak mati Komandan Operasi KKB Kodap 8. Gerombolan KKB itu kacap usai diserang di markas pertahanannya. Dari penyerangan markas KKB tersebut kini dikuasai TNI Polri, sehingga Panglima Lekagak Telenggen tersingkir dari tempat tersebut. Sampai saat ini belum diketahui persis di mana Panglima Lekagak Telenggen bersembunyi. Tak diketahui pula kenapa sampai saat ini Lekagak Telenggen tak lagi memperlihatkan batang hidungnya. Tapi sejak pendudukan markas KKB oleh TNI Polri, kekuatan Lekagak Telenggen seakan hilang seketika. Apalagi sejak pendudukan itu, aparat keamanan mengamankan sejumlah barang bukti, berupa senjata tajam juga helm anti peluru. Selain itu, turut diamankan pula dokumen rahasia milik KKB. Dokumen berharga itu kini telah berada di tangan aparat penegak hukum. Mungkin karena itu sehingga KKB di bawah pimpinan Lekagak Telenggen tak lagi tunjuk kekuatan dan berkoar-koar menumpas TNI Polri. Mungkin karena itu pula sehingga saat ini tak terdengar lagi celotehan KKB yang menyatakan siap perang melawan TNI Polri di lapangan terbuka. Terlepas dari ada tidaknya celotehan itu, namun diharapkan agar TNI Polri selalu siaga di daerah bergolak tersebut. TNI Polri juga diharapkan terus memancing KKB untuk keluar dari sarangnya sambil mempersempit ruang geraknya. Andai kata ini terus dilakukan, maka harapan Presiden Jokowi akan Papua yang damai, Papua yang aman akan segera terwujud adanya.